pelajaran kita mengenai warga teladan yang terambil dalam bab 15, yaitu disiplin di lingkungan. Ini adalah lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya ya. Dasar firman Tuhan pada pelajaran kita hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi semua gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Ya, terang selalu mengalahkan kegelapan, sehingga semua terlihat dengan jelas. Tidak ada yang tersembunyi jika ada terang. Allah menempatkan kita di lingkungan masing-masing agar menjadi teladan bagi orang lain. Apa itu teladan? Teladan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Misalnya perbuatan kita, kelakuan kita, sifat kita, dan lain sebagainya. Berdisiplin adalah perilaku terpuji. Orang yang berdisiplin menjadi teladan bagi orang lain. Contohnya adalah Daniel. Daniel adalah contoh dalam tokoh Alkitab yang memberi teladan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, Daniel selalu taat pada perintah Tuhan. Dia melakukan komunikasi dengan Tuhan melalui doa bisa sampai 3 kali sehari. Tetapi perbuatan Daniel ini banyak yang tidak disukai. Kenapa? Karena Daniel ini adalah salah satu orang kepercayaan dari raja, sehingga banyak orang menjadi iri. Tapi Daniel tidak takut, dia tetap melakukan perintah Tuhan. Namun, karena Daniel adalah orang yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak ada yang bisa mencari kesalahan Daniel. Jadi, mereka memanfaatkan perbuatan Daniel untuk menghukum Daniel. Miss Vena akan menceritakan bagaimana kisah Daniel. Nah, perhatikan ya. Pertama, tadi Daniel adalah orang yang suka berdoa. Karena dia suka berdoa dan orang memanfaatkan perilaku Daniel ini, sehingga mereka mencari-cari kesalahan Daniel dan mereka menyusun rencana supaya Daniel bisa dihukum. Jadi mereka membuat rencana, yaitu seluruh warga pada saat itu harus menyembah kepada raja. Namun Daniel tidak melakukannya karena dia tahu perbuatan itu tidak benar. Nah, kemudian orang-orang yang iri kepada Daniel tadi menyampaikan rencana mereka kepada raja. Raja tidak bisa menolak. Karena apa? Karena itu adalah keputusan yang harus dilaksanakan. Nah, karena Daniel melanggar perintah raja, sehingga Daniel dihukum. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Namun, apa yang terjadi? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, dari gambar ini kita melihat bahwa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Namun Tuhan menjaganya. Singa tidak menerkam Daniel. Wow, mengapa bisa demikian? Ya, karena Daniel adalah orang yang setia dan taat pada perintah Tuhan. Setiap hari, 3 kali sehari, ia berdoa kepada Tuhan. Daniel tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Daniel tidak gentar, sekalipun ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Nah, kita juga bisa mengalami seperti Daniel, asal kita percaya dan melakukan dengan setia perintah-perintah Tuhan. Ya, keesokan harinya Daniel dikeluarkan dari gua singa dan Raja Darius pun mengakui bahwa yang ada disembah Daniel itu adalah Allah yang benar. Ya,
Dari cerita Daniel ini menunjukkan bahwa berdisiplin juga berarti melakukan kebenaran dimanapun kita berada. Daniel berdisiplin, ia taat pada perintah Allah. Nah, Allah mengasihi orang yang taat kepadanya. Ketika berdisiplin, kita memberi teladan sehingga orang lain akan ikut berdisiplin. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga mau menaati peraturan? Misalnya, bermain dengan santun, berkata-kata baik dan benar, bersikap lembut, ya. Jika kita melakukan ini, berarti kita sudah memberikan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita lanjut lagi pelajaran kita, yaitu Tuhan Yesus menaati hukum. Ya, Yesus walaupun tinggal di kalangan orang Yahudi, mereka tetap menaati peraturan dan tradisi yang ada di lingkungannya. Ya, karena teladan yang sempurna diberikan oleh Tuhan Yesus dengan cara tadi Miss Wena katakan, ia menaati tradisi Yahudi. Salah satunya, ia disunat pada hari ke-8. Kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, ini adalah situasi pada saat Yesus disunat. Oke, nah selain disunat, ya, ayahnya Yusuf juga mengajarkan Taurat kepadanya sejak ia kecil. Dan Tuhan Yesus juga mempelajari kitab Taurat pada usianya 12 tahun, ia mulai belajar di Bait Allah. Jadi, anak-anak Yahudi itu sejak kecil sudah diajarkan kitab Taurat atau kitab Taurat. Nah, apa aja itu kitab Taurat atau kitab Taurat tadi? Nah, ya, kitab Torah atau Taurat adalah kitab yang terdiri dari 5 kitab. Ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, selain Yesus belajar kitab Taurat, dia juga disiplin dalam hal berdoa. Dia selalu mempunyai waktu khusus untuk menyendiri dan berdoa. Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Ia selalu melakukan yang berarti untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, apakah kalian juga masih taat dalam hal berdoa? Ya, jangan lupa ya, agar kita diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, jadi kita sudah sampai nih pada pelajaran kita. Kesimpulannya, pelajaran kita hari ini adalah setiap orang adalah warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Apabila setiap orang hanya memikirkan keinginannya, maka lingkungan akan menjadi kacau. Karena kita adalah terang dunia, sehingga Allah menempatkan kita di lingkungan masing-masing agar menjadi teladan bagi orang lain. Kiranya pembelajaran kita hari ini dapat menjadi ilmu yang baik bagi kita dan kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah hari ini pelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih.